itu dihitung per badan. Jadi badannya betul ada 30 buat dan kalau nggak ada 30 nggak jadi dikirim biaya untuk senamnya ngoten. Jadi nyuntulung kalau misalnya senam monggo samping depan semua. Kalau ada keterbatasan bergerak, contohnya misal kakinya sedang sakit, Ibu. Kemudian sebelum mulai pelayanan pemeriksaan hari ini, seperti biasa kita akan belajar bersama untuk perawahan SDM ini. Tiap bulan selalu ada pasien baru. Saya harap kalau misalnya ada pasien baru bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan informasi. Hari ini kita akan belajar tentang kesehatan jiwa, Bapak Ibu. Garin di baku ada sih. Jadi kalau usia lanjut Bapak Ibu bisa disebut juga dengan geriatri ya. Geriatri itu artinya usia lanjut. Nah biasanya kalau psikiatri itu kesehatan jiwa. Jadi kalau misalnya kesehatan jiwa usia lanjut itu biasanya menyangkut pencegahan, diagnosa, kemudian juga orang-orang dengan adaptasi mental sehat untuk hidup itu biasanya hidup lebih lama daripada orang-orang yang stres dengan problem-problem emosional. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mudah beradaptasi, biasanya kemungkinan usia hidupnya jauh lebih panjang daripada orang-orang yang sulit beradaptasi. Kenapa Bapak Ibu sulit beradaptasi? Karena satu, kalau orang yang susah beradaptasi lama-lama akan mudah untuk terkena stres, ya. Jadi yang harusnya dia bisa bersosialisasi, diem, ya. Ada rasa tidak nyaman, tidak bisa menyampaikan, diem. Nah itu yang kurang sehat untuk kesehatan mental kita. Kemudian untuk usia lanjut itu sebenarnya ada yang mengatakan dimulai di usia 60 tahun, ada yang 65 tahun. Bisa dibagi dalam kategori usia lanjut awal itu 65 sampai 74, usia yang lanjut sedang 75 sampai 84 tahun, yang paling tua adalah disebut 85 tahun. Apakah di sini ada yang usianya di atas 85 tahun, Bapak Ibu? Ada 80. Ternyata nih. Kemudian jadi Bapak-bapak Ibu rata-rata di sini masuknya usia prelansia atau lansia? Lansia nih rata-rata, ada yang prelansia, ada yang lansia. Kemudian iya remaja, balita bawah 50 tahun Pak Isa. Kemudian di sini ada umur harapan hidup laki-laki itu biasanya ada di 74-75 tahun dan perempuan itu di 81 tahun. Kemudian orang-orang yang berumur 85 tahun ke atas itu biasanya berjumlah lebih sedikit nih daripada yang usia 65 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah laki-laki di atas 74 tahun, itu berarti sudah melewati angka harapan hidup di dunia. Kalau perempuan usianya 81 tahun, sekarang sudah jarang sekali ya Bapak Ibu. Maksudnya 81 tahun perempuan itu sudah jarang, 70 tahun aja sudah istilahnya sudah sepuh sekali ya. Kalau di sini 80 tahun itu sudah jarang sekali. Kemudian Bapak Ibu di sini proses menua. Jadi kalau menua itu pasti Bapak Ibu, saya akan menua, Mbak Isa akan menua, dan Bapak Ibu juga akan semakin menua. Sebenarnya itu adalah proses kejadian alami. Kenapa? Karena kalau misalnya menua itu dikarakteristikan oleh penurunan fungsi Bapak Ibu, dari mulai fungsi penglihatan atau fungsi indera, fungsi jantungnya juga sudah bisa menurun, kemudian fungsi otaknya juga mulai menurun, juga fungsi-fungsi daya tahan tubuh yang lain. Kita mulai dari yang pertama adalah yang paling mudah, dari atas nih Bapak Ibu. Dari atas yang paling mudah
mudah untuk kita lihat adalah kognitif atau kecerdasan. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah bawa dompet mau keluar, habis itu lupa, udah mau keluar pintu, dompetnya putih, Nah itu kalau Bapak Ibu usianya sudah 65 tahun ke atas, seringkali sesuatu yang detail, sesuatu yang kecil itu mudah terlupakan. Nah, kalau misalnya lupa-lupa seperti ini, biasanya itu masih dalam kategori wajar. Lupa-lupa hal kecil, menaruh alat barang di mana, kemudian lupa sudah sholat atau belum. Tapi kalau sholat biasanya jarang, biasanya barang yang kita bawa itu yang sering kita lupa. Contohnya kacamata, atau misalnya kunci, nah itu yang sering lupa. Kemudian dianggap itu sebuah gangguan kalau misalnya lupa itu sampai mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu sudah mulai lupa makan sudah atau belum, mandi sudah atau belum, bahkan sampai melupakan misal nama anaknya. Tiba-tiba, Bu dokter, saya itu biasanya kalau manggil nama anak langsung nyebut misalnya gitu Kak, namanya Agus, katanya. Tapi ada tiba-tiba sekarang ini saya kalau manggil pikir dulu namanya sempit lama dan itu sering. Nah hati-hati, jangan-jangan itu sudah ada gangguan lupa atau nikur, Nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekedar lupa taruh kacamata, lupa taruh kunci, dan sesekali mawar, itu masih dalam batas wajar. Bagaimana cara untuk mencegah lupa? Bapak Ibu bisa latihan di rumah sebenarnya. Latihan apa Bapak Ibu? Latihan membaca, bisa membaca, bisa kados latihan jari. Misal saya Bapak Ibu mikiri beras kok, itu salah satu latihan juga loh Bapak Ibu. Jadi memperhatikan hal detail, dibuangin yang kecil-kecil, itu salah satu untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi Bapak Ibu jangan kira hal-hal yang sederhana di rumah kita itu tidak ada manfaatnya untuk otak kita. Jadi Bapak Ibu kalau misal pilih beras itu kan hal yang berasnya kan kecil-kecil terus kotorannya kan juga kecil-kecil. Kita yang mulai bekerja itu mata kita duluan, mata kita untuk melihat kemana ya kotorannya. Nah kalau sudah lihat baru tangan kita mau menuju mengambil kotoran beras itu, diarahkan tangan kita ke kotorannya, diangkat kotoran berasnya, kemudian dibuang. Nah itu salah satu sistem yang kompleks Bapak Ibu, sistem yang ribet untuk otak kita aslinya. Nah kalau misalnya itu sering dilakukan berulang-ulang, itu bagus untuk kebiasaan otak kita. Jadi otak kita selalu untuk digunakan berpikir, beraktivitas itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu yang lansia, kalau misalnya biasa beraktivitas yang hal-hal kecil, hal-hal detail seperti itu lebih bagus daripada hanya tengah-tenguk, cuma ngantuk mawon, itu tidak melatih otak kita. Tapi kalau misalnya otak kita dibiasakan detail, itu otak kita akan jauh lebih sehat, jauh lebih jarang lupa. Kemudian ada lagi orang-orang dengan status sosial yang tidak tinggi itu mempunyai risiko yang tinggi untuk penurunan kognitif dibandingkan orang-orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi kalau ini misal Bapak Ibu jarang bersosialisasi seperti yang tadi saya sebutkan, lebih sering di rumah sendiri, cenderungnya kalau ada kelompok itu misalnya diajak aktivitas yang sosial menghindar, nah itu lebih beresiko untuk terjadi gangguan mental. Kalau penyakit-penyakit fisik atau medis, 5 penyebab kematian pada usia lanjut paling banyak adalah penyakit jantung, kanker, stroke, Alzheimer, atau pneumonia. Banyak sekali tulisan. Nah, ini aja nih. Jadi
gangguan yang paling umum pada usia lanjut yang pertama adalah depresi. Bapak Ibu ada pernah dengar istilah depresi? Nah, istilah depresi itu sebenarnya salah satu gangguan jiwa. Bapak Ibu jangan berpikir di sini yang saya jelaskan gangguan jiwa itu medan. Gangguan jiwa itu nyata Bapak Ibu, jadi ada masing-masing jenisnya gangguan jiwa itu. Yang pertama adalah depresi. Depresi itu contohnya gejala-gejala yang paling sering ditemukan adalah rata-rata bisa terjadi di 15% dari lansia. Berkurangnya energi dan konsentrasi, gampang capek rasanya. Boten nopo-nopo kok kulo capek gitu dokter, rasanya kesel terus. Kemudian problem tidur seperti bangun terlalu pagi atau sering bangun. Kemudian berkurangnya nafsu makan, berat badannya menurun. Keluhan badan, keluhan somatik itu maksudnya gimana Bu Dokter? Sering merasa pusing, sering merasa lambungnya nggak enak, perutnya nggak enak, sering geser, sering buang air kecil. Nah, padahal setelah diperiksa itu baik-baik saja, istilahnya nggak apa-apa, tensinya bagus Ibu, lambungnya juga masih aman di hasil pemeriksaan. Itu yang namanya gangguan somatoform. Nah, gangguan somatik ini Bapak Ibu ada yang parah loh Pak Bu. Jadi beliau misalnya contohnya merasa pusing sekali, saya tuh pusing terus Bu Dokter, diobati mau gimana juga pusing terus, padahal bisa tensinya normal, nopo-noponya normal, sampai diperiksa kepala di CT scan. Di CT scan itu juga hasilnya kepalanya juga normal-normal saja. Biasanya kalau yang sudah seperti itu diperiksa hasil apapun bagus, nanti larinya dikonsulkan ke dokter jiwa karena itu yang namanya gangguan somatoform. Bapak Ibu aslinya baik-baik saja diperiksa, tapi selalu mengeluh ini, selalu mengeluh itu, pindah-pindah periksa ke dokter, periksa ke klinik, periksa ke rumah sakit. Itu hasilnya selalu diperiksa baik-baik saja. Hati-hati, itu bisa jadi gangguan somatik atau gangguan di pikiran ibu atau bapak. Gitu, oke. Kemudian ada gangguan kognitif, biasanya agak lupa gitu, oke. Nah, gejala-gejala ini Bapak Ibu, depresi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi misal Bapak Ibu sulit tidur, oke, bangunnya cepat gitu, itu belum kategori depresi. Jadi kalau dikatakan depresi itu kalau ada minimal 3 dari gejala-gejala ini. Ngerti nggih? Nah, biasanya kalau depresi itu juga ada tingkatannya Bapak Ibu, ringan, sedang, berat. Kalau ringan biasanya paling 3, misalnya nggak nafsu makan, susah tidur, sama merasa sedih. Kalau yang sudah berat itu ada ada rasa ingin bunuh diri. Itu yang berat. Bapak Ibu pernah dengar mungkin ada kasus di Kirimanto beberapa kali mulai kados gantung diri, bunuh diri. Itu biasanya penyebabnya paling banyak ini Bapak Ibu, depresi. Depresi tidak ada yang menolong, sudah terlambat, akhirnya beliau memutuskan untuk sudah mengakhiri hidup. Nah, kemudian ada lagi demensia Bapak Ibu. Demensia itu ada macam-macam ya. Jadi demensia itu biasanya lebih banyak di wanita daripada di pria, dan fungsi kognitifnya itu terganggu seperti yang tadi saya jelaskan. Pikun itu namanya demensia nih Bapak Ibu. Jadi Bu Dokter, sebenarnya pikun itu normal boten. Pikun itu sebenarnya nggak normal. Fungsi otaknya sudah terganggu. Kalau misalnya demensia ini Bapak Ibu ada 2 macam. Demensia yang karena memang bawaan dari otaknya, bisa juga demensia karena penyakit bawaan. Penyakit bawaan contohnya Bapak Ibu misal punya darah tinggi, punya diabetes tidak terkontrol, resiko demensianya itu akan ada. Jadi pikunnya itu lebih berat daripada orang-orang yang tidak punya
riwayat sakit apa-apa. Oke. Kemudian ada lagi, nah ini tadi nih Bapak Ibu, biasanya kalau misalnya demensia yang karena ada penyakit bawaan namanya demensia vaskuler atau pembuluh darah, gejalanya itu tiba-tiba nih Bapak Ibu, tiba-tiba dan bertahap, tapi biasanya akan memburuk. Dan kita tergantung keadaan kesehatannya. Mbak Tari. Pak, dan dedeknya juga diambil sebelah. Kenapa? Ini celok. Sosial, contohnya sama, mirip-mirip dengan gangguan panik, bisa takut akan hal tertentu. Contoh Bapak Ibu takut sekali sama beras. Nah, jadinya nggak makan nasi. Itu juga salah satu gangguan fobia. Kemudian ada lagi gangguan stres akut, kemudian stres pasca trauma. Kemudian ada gangguan cemas. Kalau misalnya tadi nih Bapak Ibu yang fobia itu bisa ada di lansia dan anak usia muda. Kalau gangguan cemas biasanya mulai muncul di dewasa awal atau pertengahan. Dan paling sering kalau di lansia itu gangguan cemasnya nih Bapak Ibu. Gangguan cemas jadi mudah berkeringat, kemudian sulit tidur, diikuti gangguan cemas yang berlebihan. Contohnya yang sering saya contohkan, kalau misalnya putranya Bapak Ibu belum sampai ke rumah, Bapak Ibu telepon terus gitu, kemudian hanya telepon sekali, ngecek keadaan, telepon badan jalan belum, sampun Bu, ya sudah selesai, Bapak Ibu nggak cemas. Tapi kalau misalnya anaknya ngabari di perjalanan, Bapak Ibu tanya terus sampai mana, nah hati-hati Bapak Ibu, kalau seperti itu bisa jadi sudah ada mulai gangguan cemas. Tapi kalau misalnya hanya tanya sekali, sudah sampai mana, kok lama banget, kok ini banget, kok mampir kok lama banget. Nah itu hati-hati Bapak Ibu, sudah ada gangguan cemas. Kemudian yang ada lagi gangguan tidur. Jadi kalau gangguan tidur pada lansia Bapak Ibu itu lebih sering daripada di usia muda. Kalau lansia Bapak Ibu tidur itu beda dengan saat muda. Jadi kalau waktu muda Bapak Ibu bisa tidur habis isya sampai menjelang subuh. Kalau lansia 4 jam itu sudah bagus. Ini Bapak Ibu hitung sendiri, kalau misalnya 4 jam saya misalnya tidur minggu jam 9, Bu Dokter jam 1 sudah bangun, ngelilir, itu sebenarnya sudah cukup untuk lansia. Istirahat 4 jam berturut-turut itu bagus, ada yang bilang 3 jam berturut-turut sudah bagus. Nah harapannya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu terbangun saat malam hanya 4 jam tidur, harapannya bisa dilanjutkan tidur lagi sebentar atau siang harinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang tidur saat malam, bisa ditambah istirahat saat siang hari. Tapi kalau Bapak Ibu hanya tidur 4 jam saat malam dan bangun tidur sudah seperti biasa aktivitasnya, untuk badan juga terasa biasa aja Bu Dokter, masih seger-seger mawon, berarti memang itu kebutuhan tidur Bapak Ibu sudah cukup seperti itu. Jadi tidak selalu hanya tidur sebentar itu kurang sebenarnya untuk lansia, karena sebenarnya lansia 4 jam tidur full, tidur terus 4 jam itu sudah baik. Karena ya tadi lansia dan orang muda itu berbeda. Kemudian ada lagi gangguannya
terima kasih Ibu yang sudah membantu ya. Jadi Bapak Ibu tadi adalah gangguan-gangguan mental yang paling sering ada di lansia, terutama dengan penyakit tertentu tadi. Bapak Ibu, gangguan mental itu bukan wong edan, ya. Yang sering di masyarakat awam, tentunya kalau saya menganggap Bapak Ibu itu bukan masyarakat awam, karena setiap bulan dapat kuliah, setiap bulan dapat informasi terus. Insya Allah pengetahuan kesehatannya jauh lebih banyak daripada orang biasa nih Bapak Ibu. Jadi kalau di masyarakat awam, gangguan mental, gangguan jiwa itu wong edan, bukan nih Bapak Ibu. Jadi gangguan mental itu banyak sekali. Bapak Ibu misalnya ada yang merasa susah tidur sama sekali, belas seminggu tidak tidur itu juga ada loh Bapak Ibu. Orang yang seminggu full tidak tidur itu ada. Itu namanya gangguan insomnia. Insomnia itu sudah termasuk gangguan jiwa, gangguan mental. Tapi apakah dia edan? Bukan. Jadi jangan sampai kita memberi cap, jangan mudah memberi cap ke orang yang sakit. Itu kata-kata yang buruk. Ingat, lidah kita bisa jadi pisau. Lidah kita yang beri kita omongan kita lihat. Halah ngomong, halah ngomong gue sibuk. Hati-hati, ini Bapak Ibu, lisan kita itu juga besok di akhirat dipertanggung jawabkan. Jangan-jangan kalimat kita yang hanya satu baris itu melukai orang dan orang itu jadi jatuh sakit. Ya Pak, Bu, mental itu berbeda. Istilahnya kalau ada hadis dulu, Bapak Ibu, non sewu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu itu hidup dulu pas udah di zaman yang apa susah ya. Leres nih Bapak Ibu. Istilahnya mau ke Sidoarjo aja harus jalan kaki, ngoten nggih. Saya dengar cerita-cerita dari pasien itu, "Wah, Bu dokter sampai buka aduh mau apa lho, Bu?" Datang Sidoarjo dek beniko. Itu zaman yang keras, akhirnya kok Bapak Ibu. Mental Bapak Ibu itu juga mental yang kuat, istilahnya ngoten. Tapi Bapak Ibu bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, nggih. Ke puskesmas mau ke intak lapar apa purun? Mending tosi sepeda nggih. Nah, kadang-kadang yang selalu diberi kemudahan, yang sudah terbiasa dengan kemudahan, itu kadang-kadang mentalnya tidak siap dengan kesulitan. Yang sudah biasa mudah, sudah biasa apa-apa sudah siap, itu biasanya tidak kuat dan kesulitan. Itulah bedanya mental zaman Bapak Ibu dulu dengan mental anak-anak zaman sekarang jauh berbeda. Bapak Ibu, kalau saya ceritakan secara gamblang, anak SMP loh Bapak Ibu sudah ada yang bunuh diri. Banyak di Wonogiri, yang bunuh diri usianya masih remaja. Ya itu kan saya tadi bilang zamannya itu berbeda Bapak Ibu. Zaman Bapak Ibu keras, kalau mau hidup ya kerja keras terus. Bapak Ibu, mungkin maunya piringnya sudah di itu yang harus Bapak Ibu mengerti bahwa zamannya itu berbeda, kondisi mentalnya berbeda ya. Nah, karena berbeda inilah yang saya harapkan semoga Bapak Ibu lebih hati-hati, kita lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di keluarga, di keluarga atau di tetangga ada yang tadi tanda-tandanya ada ke arah depresi, tanda-tandanya ada yang kesusahan tidur, stres, padahal dia masih anak kecil, masih muda, nah itu tolong saja. Kalau misalnya sudah sering nangis, diem-diem sering nangis, rapor-rapor sering nangis, nggak mau makan, gitu nggak mau ngapa-ngapain di rumah. Bapak Ibu tahu habis berantem sama ibunya misalnya, habis berantem sama temannya misalnya, langsung dirangkul Bapak Ibu,
langsung dirangkul, ditemani, dipedulikan istilahnya oleh tetangga siapapun. Monggo, kita orang Indonesia ada ketimuran, insya Allah lebih kekeluargaan mengenai Bapak Ibu. Saya titip pesan itu karena yaitu zaman sekarang banyak stresnya. Terus Bapak Ibu, zaman Bapak Ibu dulu misalnya beli tempe berapa perak, sekarang berapa ribu. Sekarang istilahnya rupiah itu nggak ada harganya Pak. Zaman sekarang apa saja pun 2.000, 6.000, mahal. Ini yang sebenarnya seperti permukaan gunung es Bapak Ibu. Sebenarnya stres cuma ditahan. Stres tapi ditahan agar bisa tetap makan, agar bisa tetap bekerja. Nah, karena itu lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa meregulasi stres atau orang-orang itu bisa melampiaskan stresnya agar tidak menjadi gangguan mental. Ngoten nih Bapak Ibu, caranya pripun? Pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, lebih banyak sabar, lebih banyak melepas sih. Melepas tuh artinya ya sudah gampang untuk cuek nih Bapak Ibu. Cuek itu penting ternyata. Jadi kalau misalnya ada omongan negatif, tidak usah gitu nih. Mulai disenggol-senggol tangganya, bicarakan orang lainnya jelek-jelek. Jadi itu lebih sehat untuk mental kita. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Bapak Ibu, karena hari ini adalah yang periksa diabetes semua, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, untuk gula darah yang paling bagus dicek adalah gula darah puasa. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, gula darah puasa paling bagus 8 jam sebelum pemeriksaan. Biasanya prolaris mulai diambil darahnya itu jam 9 nih, terus Bapak Ibu kadang seringnya jam 9 nih atau mundur tergantung antrian. Bapak Ibu diperbolehkan makan sebelum 8 jam itu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelilir jam 1 malam, jam 2 malam di daharan sih tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian boleh minum, jangan sampai perutnya kosong dari jam 5 sore. Jangan sampai perutnya tidak minum apa-apa sejak kemarin malam Bu. Minum terakhir kapan? Ini maghrib. Lemas mesti. Harus puasa 8 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.